Tampilannya sudah bisa. Tampilannya sudah terlihat. Halo. Ya, Pak. Udah kelihatan ya tampilannya. Oke, selamat siang. Hari ini saya akan memberikan materi. Jadi kalau kamu di F&B itu nanti setiap akhir bulan, kalau kamu jadi bartender atau jadi chef, kamu akan melakukan yang namanya stock taking atau inventory ya. Jadi inventory itu kita menghitung berapa nilai sisa persediaan yang ada baik di gudang, baik di restoran, di bar, dan sebagainya ya. Jadi metode melakukan stock taking atau inventory ini ada tiga macam ya. Yang pertama adalah FIFO, first in, first out. Artinya waktu kamu beli barang pertama kali, itulah barang yang pertama kali digunakan di operation ya. Baik di kitchen ataupun di bar. Nah, kalau yang LIFO itu yang last in, first out. Jadi barang yang keluarnya belakangan itu terus keluarnya juga belakangan. Nah, kalau di hotel kita biasa menggunakannya namanya FIFO ya. Nah, kalau weighted average wages ini sekarang menggunakan sistem ya. Jadi kalau kamu dalam 1 bulan itu kan kamu beli beras atau beli telur atau beli minuman gitu ya, soft drink segala macam, mungkin harganya terjadi fluktuasi. Nah, waktu fluktuasi itu nanti pada akhir inventory akhir bulan, harga yang dipakai kalau zamannya first in first out adalah harga terakhir kita beli. Tapi kalau menggunakan sistem yang sudah ini dia akan merata-ratakan. Jadi mungkin ada harga hari ini harganya beda, besok lebih mahal atau lebih murah, sama dia akan dihitung dalam 1 bulan itu. Jadi harga rata-ratanya berapa gitu ya. Nah, first in first out ini biasa yang digunakan di industri hotel ya dan restoran. Karena lebih mudah untuk penghitungannya, lebih mudah juga untuk pencatatan biayanya. Jadi barang yang masuk pertama misalnya hari ini masuk ada beras, ada telur, ada sayuran dan sebagainya. Kalau sayuran kan langsung ke kitchen ya biasanya. Tapi yang barang-barang kering, sorry, kayak dry good, dia akan masuk ke store dulu. Nah, sama store itu kalau kamu jadi storeman atau storekeeper, barang itu akan disusun berdasarkan masuknya barang supaya nggak rusak. Jadi hari ini, misalnya masuk hari ini disusun ngikutin, kalau kamu di raknya disusun mengikuti waktu kedatangan barangnya. Nah, metode FIFO ini yang digunakan hampir di seluruh hotel dan restoran dan paling mudah ya. Nah, cuman yang problemnya nanti waktu dihitung. Nah, biasanya kalau kita menggunakan sistem sih, kalau udah sistemnya udah integrated, tadi menggunakan yang harga rata-rata ya. Sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Kenapa menggunakan FIFO? Nah, FIFO ini yang pertama dari segi biaya ya. Terus yang kedua dari segi ketahanan barang. Jadi kalau barang yang lama, yang baru masuk lama di gudang nanti akan rusak. Jadi dia berharap barang masuk langsung digunakan sih yang paling bagus. Jadi kita nggak akan lama uang kita tuh idle di dalam store gitu ya. Nah, FIFO di restoran secara umum biasanya chef akan meminta orang store untuk bikin tag gitu ya. Tag itu tanda. Misalnya setiap barang itu dikasih tanda masuk tanggal berapa. Biasanya itu meat ya, biasa daging gitu ya. Disebutnya meat tag. Jadi ketahuan nih masuk tanggal bulan November 2022. Nanti waktu akhir tahun bisa ketahuan barang-barang dari bulan apa aja yang belum keluar gitu ya. Ada yang mau nanya sampai sini?
Ini kelebihan dan kekurangannya berbagai jenis metode perhitungan inventory ya. Jadi masing-masing ada lebih ada kurangnya. Nah dari ini tergantung nanti kita menggunakan yang mana ya. Tapi secara umum saya sampaikan restoran sama hotel menggunakan FIFO. Tapi mungkin di pabrik gitu ya, pabrik misalnya pabrik Toyota, dia bisa jadi aja menggunakan LIFO atau yang ini gitu ya. Karena barangnya saking banyaknya. Kamu bisa bayangin waktu Toyota bangun Kijang gitu ya. Mungkin spare part pintu ada di storage Karawang. Sorry. Tapi untuk store-nya dashboard ada di Sunter gitu kan. Nah, mereka itu akan bikin planning pembuatan Kijang itu mengikuti stok yang ada di masing-masing storage. Ini kan storage-nya beda-beda, ada di Karawang, ada di Sunter, mungkin ada di kota lain. Nah, kalau sistemnya bagus, dia akan bisa menghitung kira-kira untuk bikin Kijang 1000 unit itu dengan kondisi sekarang, stok yang sekarang, bisa kelar berapa hari. Nah, itu saking sistemnya udah sorry, jadi batuk lagi. Integrated, bisa 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 dihitung kira-kira membutuhkan berapa waktunya gitu ya. Nah, cuman karena kita di industri hotel atau hospitality, kita bahasa hanya FIFO aja ya. Lanjut. Nah, ini yang tadi ya faktor yang mempengaruhi harga, saya udah sampaikan gitu ya. Kalau kamu bikin restoran di beberapa lokasi, kamu harus tahu berapa banyak kompetisinya. Terus restoran apa yang kamu kan bikin, kalau restoran coffee shop, model servisnya kan tidak se-complicated fine dining gitu ya, dan segala macam. Terus tipe tamu, daya beli tamu, sangat mempengaruhi investasi kamu nantinya. Kira-kira kamu bikin restoran dengan investasi berapa, karena market kamu kelasnya mungkin, mohon maaf, kelasnya mungkin di bawah 100.000. Jadi kalau gitu, kamu jangan investasinya restoran yang di atas 2 miliar misalnya gitu. Karena untuk membalikinnya agak lama. Pada kualitinya, ya itu tadi, kembali ke market kamu. Kalau memang market kamu fine dining, marketnya seperti saya sampaikan dulu, ada satu restoran Jepang di Plaza Indonesia ya. Restorannya kecil, tapi dia chefnya Jepang. Produk kualitinya itu bagus banget. Semua produknya hampir imported. Itu yang mau makan di situ harus ngantri. Reserve dulu sebelumnya. Nah, itu kan tergantung market. Tapi kalau mungkin kamu buka itu di Palembang, belum tentu ada marketnya. Mungkin karena Jakarta banyak berbagai jenis bangsa, negara, marketnya juga kuat, daya belinya kuat. Kamu cocok-cocok aja bikin fine dining Japanese cuisine yang original gitu ya. Terus portion set, ambient, dan yang lain itu kayaknya udah saya bahas ya. Nah, nanti kalau kamu jadi F&B manager, untuk menghitung berapa sih cost-nya buffet, kan setiap pagi breakfast bikin buffet itu ya. Ini adalah salah satu rumusnya ini. Jadi dari total berapa kamu belanja sebagai chef, berapa hari itu kamu ngambil barang dari gudang, dijumlahkan, dibagi dengan potensial tamu yang akan makan. Nah, ini datanya dari front office ya. Dan dari situ kamu bisa tahu berapa kira-kira food cost-nya. Nah, sedangkan kalau kamu waktu kita hotel baru buka, kita sudah menentukan kira-kira alokasi breakfast-nya cost-nya berapa nih gitu. Kalau cost-nya cuma 30.000, ya kamu jualannya juga atau variasinya jangan terlalu banyak gitu ya. Tapi kadang kita di beberapa brand itu sudah ada standarnya. Jadi buffetnya misalnya hot dish-nya harus 4 item, terus karbonya 5 item segala macam. Nah, kadang-kadang alokasi breakfast yang kecil, akhirnya food cost-nya tinggi. Nah, gimana cara ngakalinnya? Yaitu kamu harus bisa ngitung buffet total food cost di buffet berapa. Dari situ kita analisa. Bisa jadi alokasinya kekecilan, atau bisa jadi variasi menu, atau pilihan item produknya, atau pembelian itemnya kemahalan. Nah, disitulah
gunanya nanti kita meeting mungkin 3 bulan sekali, chef dengan accounting, FBM dengan FW, kita melihat total food cost yang terjadi di restoran itu berapa persen sih datangnya di efek atau di impact dari buffet breakfast gitu kan. Kadang-kadang kan kalau kamu lihat hotel bintang 3 hotel bintang 4 paling ramainya FB-nya di breakfast. Siangnya kalau ada meeting, nggak pernah ada menu, nggak ada buffet di lunch and dinner karena mungkin market juga terbatas. Nah di sinilah akhirnya kita sebagai FBM atau sebagai chef baru bisa menganalisa yang namanya buffet production cost per guest. Kalau kamu buka restoran, hal yang penting faktor biaya terbesar adalah labor cost ya. Labor cost adalah gaji-gaji, terus juga termasuk allowance ya, benefit, kayak asuransi kesehatan, BPJS tenaga kerja dan sebagainya. Nah ini juga harus dihitung. Rata-rata sekarang hotel kalau yang bagus labor cost-nya di bawah 20, sekitar 20%-an sorry. Nah, tapi kalau udah labor cost kamunya di atas 20%, berarti something wrong tuh. Bisa jadi memang marketnya kecil, terus kamu kebanyakan orang. Atau kebanyakan layering jabatan di kitchen atau di FB-nya. Nah ini yang kita harus analisa ya. Jangan sampai nanti revenue kita habis sama gaji doang, labor cost doang. Ini adalah satu formula ya untuk menghitung berapa sih persentase yang tadi saya bilang ini labor cost-nya 20%. 20% itu dapatnya dari mana? Ini biaya gaji plus asuransi kesehatan, BPJS tenaga kerja dan bla 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 dibagi penjualan kita. Jadi kalau kamu buka restoran, gaji dari si chef sampai gaji FB manager sampai yang paling bawah dijumlahkan dibagi dengan total pendapatan dalam bulan berjalan. Kalau labor cost kamu saya sampaikan tadi di atas 20%, berarti ada something wrong ya. Bisa jadi memang harganya kamu nggak bisa jual mahal, jualan kamunya. Jadi penjualannya nggak gede-gede banget. Nah berarti kamu harus mulai mengecek nih labornya apa yang bisa kamu kurangin. Mungkin waiter waitressnya atau mungkin tenaganya sebagian pakai daily worker atau trainee gitu ya. Oke. Kalau di Amerika kita gitu kan per jam ya kalau orang kerja ya. Tapi di Indonesia kan harian gitu ya beda ya. Jadi sini ada yang mau nanya nggak? Suara saya jelas nggak sih? Cukup jelas, Pak. Ini ada yang nggak bisa masuk, kenapa ya? Yang lain bisa masuk. Palih sama Fadil. Oke, kita lanjut. Nah, di akhir bulan itu nanti setelah kita menghitung inventory, ada namanya analisanya kita berapa sih perputaran makanan atau barang-barang yang masuk ke gudang kita. Jadi semakin kecil semakin bagus berarti barang yang masuk itu langsung diproduksi, langsung jadi jualan, jadi revenue ya. Yang jelek itu barangnya masuk ke gudang tapi nggak keluar-keluar atau bisa jadi menunya nggak laku. Atau saya sampaikan dulu, bisa jadi menunya kebanyakan, kamu bikin restoran, kamu sebagai chef kebanyakan menu, akhirnya barang-barang stok di gudangnya kebanyakan, dan banyak yang rusak akhirnya. Nah ini adalah parameter yang kamu kalau jadi happy manager, jadi chef, kamu harus ngitung berapa sih perputaran inventory-nya di gudang. Secara prinsip cost itu terbagi dua ya, ada yang fix dan ada yang variabel. Yang fix itu kalau di restoran berarti biaya listrik gitu ya. Yang maksudnya ada nggak ada revenue, kamu harus tetap bayar listrik, bayar air, bayar gas dan sebagainya. Nah kalau yang biaya gaji masuk ke biaya tetap. Kalau variabel itu biaya-biaya misalnya gas napkin atau paper napkin, terus stationery atau menu, buku menu dan sebagainya itu variabel karena akan timbul kalau terjadinya penjualan. Jadi secara prinsip di restoran atau di F&B
ya kamu harus mengontrol dua ini nih, Anda fixed cost dan variabel ya. Jadi variabel sudah dijelaskan bahwa ini relatednya atau berhubungan dengan volume penjualannya. Kalau jualannya banyak, variabelnya pasti ngikutin ya. Kalau fix kan ada nggak ada revenue, dia tetap biaya itu harus dibayar. Ada nggak ada tamu, ada nggak ada penjual, nggak ada revenue, sorry, kita tetap harus bayar gaji karyawan, bayar listrik dan sebagainya. Nah, di sini ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada, jadi secara prinsip nanti kalau kamu jadi FP manager, jadi chef atau jadi GM, ya kamu harus mengontrol semua biaya-biaya yang timbul di dalam restoran kamu atau F&B atau ada FP departemen, ada outletnya, ada bangket dan segala macam. Biaya-biaya apa yang bisa terkontrol. Nah, biasanya bisa terkontrol adalah promosi. Promosi itu kan kita bisa kontrol kapan kita melakukan promosi atau enggak. Enggak wajib harus promosi tiap bulan kan, ada nggak ada. Tapi ini kita bisa lihat kondisinya, mungkin kita mau bikin promo bulan, sorry, pas liburan, bikin school holiday, atau bikin paket Valentine dan segala macam. Tergantung dari kalender event yang kamu bikin. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Kalau beberapa restoran, cost itu memang di breakdown menjadi berapa sih per hours. Tapi kalau kita di Indonesia sih, cost-nya udah langsung monthly aja. Jadi akhir bulan kita ketemu berapa sih food cost-nya, berapa rata-rata labor cost, berapa variable cost-nya dan sebagainya. Nah, prime cost sama dengan fixed cost ya. Jadi yang di dalam itu ada payroll. Ini biaya tetap nih prime cost biasanya. Sama prime cost sama fixed cost hampir sama. Historical itu kamu kalau mau bikin revenue, mau bikin budget, kamu bisa ngelihat dari tahun-tahun lalu, kamu bikin program sesuatu itu menghasilkan revenue-nya berapa, cost-nya berapa. Nah ini biasa kita menjadi acuan bagi kita ke depan untuk bikin apa namanya budget ya dari data historical itu. Oke, lanjut. Rata-rata penjualan artinya dalam satu bulan kita berapa revenue-nya dibagi dengan cover-nya. Jadi kita ketahuan di sini rata-rata atau average per cover ya. Jadi kalau jualan di Palembang dengan misalnya dalam satu bulan tamunya ada 1.000 gitu ya. Jualannya 10 juta, berarti covernya 10 juta dibagi 1.000, itulah rata-rata daya belinya atau rata-rata jualan kita. Gitu ya. Nah dari situ nanti buat analisa tahun depan kita mau bikin harga jualnya berapa dari histori, dari data yang terjadi di bulan berjalan. Oke. Nah cover per hour ini dibutuhkan lagi waktu kamu bikin budget itu. Jadi waktu bikin budget nanti rata-rata, misalnya kamu diketahui cover per hour, berarti nanti kalau kita tahun depan covernya mau nambah 10%, udah ketahuan berapa sih revenue-nya. Karena formula ini udah dapat gitu ya. Ini nanti kamu pelajarin ya. Ini cuman for your information aja, nggak ada di mid test. Tapi once kamu jadi IP manager, jadi sales, jadi executive chef, materi manajemen seperti ini harus kamu kuasain ya. Nah ini si turnover ya, bukan setasin. Jadi kalau kamu nanti di restoran kan bisa ketahuan berapa sih turnover rata-rata tamu. Jadi semakin tinggi si turnovernya berarti restoran kamu bagus ya, laku gitu ya, bagus. Berarti orang baru pesan udah makan, orangnya check out, ganti lagi tamu berikutnya. Nah itu yang paling menarik kalau kita bikin restoran, turnover seatnya tinggi. Biasa di atas 1. Jadi dalam satu hari itu lebih dari 1 orang yang sit di dalam atau order di dalam restoran kita. Ya. Mas Hasmis pernah saya sampaikan dulu ya, kalau kita jualan kadang-kadang kita sebagai F&B kita harus melakukan strategi promosi ya. Kita dibikin mix mungkin produk-produk yang kalau kamu jadi bartender tuh misalnya kamu ngecek nih bulan berjalan banyak yang slow moving item, kira-kira minuman apa aja. Terus kamu create sesuatu produk
dibanding itu digabung supaya bisa naikin penjualan barang-barang yang slow moving gitu ya. Ini salah satu contoh dari taktikal atau strategik kita sebagai F&B manager atau sebagai chef atau GM dari restoran nih. Oke, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Kayaknya batuk, suaranya nggak punggung. Ada yang mau nanya? Halo? Belum ada, Bapak. Oke, kalau nggak ada, bisa tolong difoto dulu saya ketua kelasnya untuk absensi ini. Biar nanti saya share di grup.